Welcome pemirsa Ruang Komando. Pada video kali ini kita akan bicara tentang bagaimana Jerman dan Reich ketiganya bangkit setelah kalah pada Perang Dunia Pertama sampai menjadi penguasa di Eropa Tengah. Kebanyakan dari kalian udah pasti tahu lah ya, kalau Kekaisaran Jerman pernah kalah pada Perang Dunia Pertama dan tetap kalah pada Perang Dunia yang kedua. Cuma kita nggak fokus ke arah sana. Jadi orang-orang Jerman pada waktu itu banyak yang merasa malu, sekaligus marah, karena sebelumnya mereka itu ngerasa sebagai bangsa yang superior. Kok bisa gitu kita kalah kan, mereka pikir. Ditambah lagi dengan adanya perjanjian Versailles, yang menyatakan bahwa Jermanlah yang bersalah atas dimulainya perang dan harus menanggung seluruh kerugian akibat perang. Jerman harus ngeluarin biaya untuk perbaikan infrastruktur yang rusak di semua negara yang tergabung di blok sekutu. Nah, perjanjian Versailles dan kekalahan perang itu kayak bener-bener mencoreng harga diri dan rasa bangga orang-orang Jerman pada waktu itu. Jerman juga dipaksa untuk melakukan demilitarisasi Rhenis di wilayah Rhineland. Tujuan demilitarisasi ini adalah untuk penghapusan dan pembatasan militer di wilayah tersebut. Ini termasuklah pembubaran pasukan Jerman dan penghancuran infrastruktur militer di wilayah Rhineland agar Jerman tidak memiliki kemampuan untuk kembali memulai konflik di masa depan. Di tengah-tengah keterpurukan dan rasa malu itulah muncul Pak De Kumis dan partai Nazinya yang membakar semangat dan mampu memanfaatkan rasa bangga orang Jerman serta berjanji untuk dapat mengembalikan marwah dan kejayaan bangsa. Orang-orang Jerman melihat Pak De Kumis dan partainya sebagai penyelamat kala itu. Setelah berhasil membangun citra dan menang pada pemilihan umum tahun 1933, Pak De Kumis diangkat menjadi kanselir oleh Presiden Hindenburg. Dan entah kenapa pada tahun 1934, Presiden Hindenburg meninggal. Dengan sigap, Hitler menggabungkan jabatan kanselir dengan jabatan presiden. Karena penggabungan inilah Hitler menjadi pemimpin tunggal Jerman dan memiliki kekuasaan yang absolut. Di tahun-tahun pertama kepemimpinannya, Pak De Kumis ini secara bertahap melanggar semua ketentuan-ketentuan perjanjian Versailles. Reaksi sekutu macam-macam lah ya. Kebanyakan cuma protes-protes diplomatik. Ya karena memang pada saat itu nggak ada negara yang mau memulai kembali perang. Karena mereka semua fokus pada pemulihan akibat Perang Dunia yang Pertama. Dan di tahun 1935, wajib militer pun diberlakukan di Jerman. Di tahun selanjutnya setelah wajib militer diberlakukan, Pak De Kumis dengan sengaja dan berani memasuki kembali wilayah Rhenis yang sudah didemilitarisasi dengan puluhan ribu tentaranya untuk kembali membangun basis militer di sana. Prancis Belgia udah siap-siap tuh buat intervensi militer, cuma tetap gak jadi dan lebih memilih jalur diplomasi. Gak berhenti di Rhenis aja nih. Di tanggal 12 Maret 1938, Hitler kembali melakukan ekspansi ke wilayah Austria. Cuma ekspansi yang dilakukan Pak Kumis ini nggak perlu pakai operasi militer, karena rakyat Austria menyambut Pak Kumis dengan tangan terbuka. Dan tetap negara sekutu tidak berani melakukan apa-apa. Dan setelah menggenggam Austria, Hitler secara terbuka dan terang-terangan mengatakan tujuannya untuk menggabungkan wilayah-wilayah di Cekoslovakia ke dalam wilayah Jerman. Dan pernyataan Hitler ini benar-benar bikin ketar-ketir sekutu. Pihak sekutu khawatir invasinya akan terus berlanjut ke seluruh Eropa termasuk Perancis dan Inggris. Sampai-sampai Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain di tahun 1938 beberapa kali menemui Hitler untuk meyakinkannya agar tidak melakukan invasi ke Cekoslovakia. Cuma dari beberapa pertemuan itu belum berhasil membuat Hitler setuju untuk tidak melakukan ekspansi ke wilayah Cekoslovakia. Barulah pada pertemuan yang ketiga di Munchen, di mana selain Hitler dan Chamberlain, pada pertemuan itu juga dihadiri oleh Perdana Menteri Perancis Edouard Daladier dan botak tengil Benito Mussolini. Dalam konferensi tersebut, Cekoslovakia dipaksa untuk menyerahkan wilayah perbatasan yang dihuni oleh etnis Jerman di Sudetenland. Keputusan ini diambil tanpa konsultasi langsung dengan pemerintah Cekoslovakia. Ini terkesan kayak negara sekutu nggak terlalu peduli dengan Cekoslovakia. Harapan mereka cuma sebatas ambisi Hitler akan berhenti di Sudetenland. Cuma nyatanya, Sudetenland malah menjadi pijakan bagi Jerman untuk melakukan operasi tuan rumah dengan tujuan untuk mengambil sisa-sisa wilayah Cekoslovakia pada Maret 1939. Blunder sih memang perjanjian Munchen. Kelihatan banget ketakutan negara sekutu untuk konfrontasi langsung dengan Jerman. Belum lagi Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain menandatangani perjanjian damai secara pribadi dengan Hitler sehari setelah konferensi Munchen selesai. Dan itu yang dimanfaatkan sama Pak De Kumis untuk menguasai Cekoslovakia. Kalau misalnya dulu nih ya, Jerman stop di Cekoslovakia, Pak Kumis mungkin udah jadi kaisar di Eropa Tengah.
Cuma kan ambisi bapak satu ini pengen jadi kaisar di seluruh Eropa, dari barat sampai ke timur. Dan di timur memang ada musuh utama fasis, yaitu komunis. Jadi itulah bagaimana langkah Hitler dapat menguasai Eropa Tengah yang bahkan tidak dapat membuat sekutu bereaksi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.